semuanya. Selamat siang untuk Bapak Ibu Pendeta dan juga majelis dan teman-teman semua. Semoga kita di sini masih semangat ya, nggak ngantuk karena udah semakin siang. Dan mungkin beberapa Bapak Ibu di sini mungkin ini udah jam tidur siangnya ya. Tapi kita di sini kita bersyukur karena siang hari ini kita diberi Tuhan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke sesi firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini lagi ya Tuhan, dengan keadaan yang baik dan sehat. Kami berdoa untuk secara khusus untuk firman pada siang hari ini, agar tidak hanya menjadi ujian khotbah atau semata kewajiban, tetapi menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, yang tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan fokus kepada hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 48. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 48. Di sini saya minta tolong kita akan membacanya itu secara bergantian. Jadi saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu dipersilakan untuk membaca ayat yang bernomor genap. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kata persekutuan ini udah gak asing lagi ya di telinga kita. Pasti kita sudah sangat familiar dengan kata persekutuan ini. Kita sudah sering dengar, terus kita juga sering mengucapkannya. Nah, namun di sini pertanyaannya itu, apakah kita ini sungguh-sungguh memahami makna dari persekutuan itu sendiri? Jadi kita itu bisa aja hadir di tempat yang sama, lalu kita bisa duduk berdampingan setiap minggu, bahkan kita bisa mengikuti rangkaian ibadah itu secara tertib dan teratur. Nah, tetapi kehadiran secara fisik ini tuh belum tentu berarti keterhubungan secara rohani. Nah, karena persekutuan itu bukan hanya tentang berada dalam satu ruangan, melainkan tentang hidup dalam satu hati, satu iman, dan satu kasih. Karena tanpa itu, kebersamaan itu sebenarnya bisa saja terjadi. Cuma persekutuan itu belum tentu bisa terbentuk di situ. Nah, bahkan kadang-kadang ini ya, kita sadari pun kita sudah sering, kita sudah rutin mengikuti persekutuan, bahkan kita juga sudah hafal ya sama jadwalnya kapan aja akan ada persekutuan. Tapi kalau misalnya kita tuh pulang, tapi tetap hidup sendiri-sendiri, itu kan jatuhnya lebih ke kita tuh mengadakan rapat ya, bukan persekutuan. Nah, karena itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 48 ini menjadi sangat relevan bagi kita. Bagian ini tuh tidak hanya mencatat
bahwa jemaat mula-mula itu berkumpul, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka itu hidup dalam persekutuan yang berakar pada Tuhan. Nah, bagian ini kita akan melihat apa sih dasar dari persekutuan itu, lalu apa ciri-cirinya dari persekutuan, dan apa yang akan kita peroleh jika kita sudah mengikuti atau terlibat dalam persekutuan yang sejati. Nah, saudara-saudara, jadi sebelum kita lanjut lagi lebih dalam mengenai firman Tuhan pada hari ini, pertama-tama kita tuh perlu untuk memahami ya, apa sih artinya persekutuan itu. Nah, dalam bagian ini kita tuh melihat bahwa persekutuan jemaat mula-mula itu bukan sekedar perkumpulan-perkumpulan yang biasa. Nah, persekutuan itu adalah kondisi di mana orang-orang yang telah percaya tetap bersatu dan hidup sebagai satu keluarga rohani. Nah, jadi di Kisah Para Rasul 2 ini itu menunjukkan bahwa mereka ini menganggap segala kepunyaan mereka itu milik bersama, yang artinya mereka itu tidak hidup secara individualistis. Jadi mereka itu sebagai satu tubuh yang saling memperhatikan dan juga saling menopang. Namun persekutuan itu tentunya tidak muncul begitu saja. Jadi pasti ada dasarnya, dan dasar dari persekutuan itu adalah penerimaan terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Jadi kita bisa lihat pada ayat yang ke-41 ini mengatakan bahwa mereka yang menerima perkataan itu dibaptis. Artinya persekutuan itu dimulai dari respons iman kita kepada firman Tuhan. Jadi setelah di sini mereka setelah menerima firman, mereka tuh memberi diri untuk dibaptis dan bergabung dalam jemaat. Jadi dasar persekutuan itu bukan karena kita memiliki hobi yang sama atau kita memiliki latar belakang yang sama, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, jadi di ayat 42 ini juga ditegaskan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, inilah yang menjadi fondasi dari persekutuan itu, yaitu firman Tuhan. Nah, dengan demikian persekutuan sejati itu tidak dibangun atas kesamaan selera atau kepentingan, tetapi atas penerimaan akan firman Tuhan dan iman yang sama kepada Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, setelah kita memahami apa sih artinya persekutuan itu, lalu kita juga sudah memahami apa dasar dari persekutuan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa sih kita tuh perlu hidup dalam persekutuan yang seperti ini? Nah, jadi di zaman sekarang ini tuh ada banyak orang yang merasa bahwa iman itu kayak cuma urusan pribadi. Jadi ada yang merasa itu cukup percaya aja gitu, nggak perlu terlibat dalam kehidupan bersama-sama dengan jemaat lain. Nah, namun di bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa persekutuan itu bukan sekedar tambahan ya, melainkan bagian dari kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, mengapa demikian? Di sini kita akan membahas beberapa poin mengapa kita itu perlu terlibat dalam persekutuan dan apa sih yang kita dapat itu dari kita sudah mengikuti persekutuan tersebut. Nah, yang pertama, karena dalam persekutuan itu kita bertumbuh dalam iman. Nah, jadi di ayat yang 42 dan 43 itu menunjukkan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran dan doa, yang artinya iman mereka itu dipelihara dan mereka itu diteguhkan bersama-sama. Nah, jadi kita itu kalau sudah memasuki atau sudah terlibat gitu di dalam persekutuan, tentunya kita tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Nah, jadi perlu kita ketahui juga tanpa persekutuan iman itu bisa menjadi lemah atau stagnan gitu. Tetapi dalam persekutuan kita itu saling menguatkan dan kita juga semakin bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lalu yang kedua, mengapa sih kita itu harus mengikuti persekutuan? Nah, kalau kita sudah mengikuti persekutuan itu, kita tentunya akan mengalami yang namanya sukacita. Nah, jadi di ayat yang ke-46 mencatat bahwa
mereka itu makan bersama dengan hati yang gembira dan hati yang tulus. Nah, sukacita itu lahir dari relasi yang dibangun dalam kasih dan ketulusan. Jadi persekutuan yang sehat itu seharusnya menghadirkan kehangatan, bukan hanya sekedar pura-pura kayak happy ikut persekutuan padahal aslinya tertekan gitu ya di dalamnya. Nah, dan itu adalah kebutuhan setiap orang percaya. Lalu yang selanjutnya, kenapa kita harus mengikuti atau terlibat dalam persekutuan yang sejati adalah agar kita itu tidak berjalan dengan sendiri. Nah, tentunya kita tahu ya, manusia itu kan makhluk sosial, jadi otomatis nggak bisa hidup sendiri. Nah, di sini dijelaskan pada ayat 44 dan 45 yang menunjukkan adanya kepedulian nyata. Jadi di sini tuh mereka itu saling berbagi dan saling memperhatikan. Nah, dalam kehidupan ini tuh tentunya kita sudah melewati atau mengalami masa-masa sulit, fase-fase di tengah pencobaan, dan Tuhan itu sebenarnya merancang kita itu untuk Tuhan itu tidak merancang kita untuk memikul beban sendiri. Nah, maka dari itu Tuhan itu menciptakan persekutuan untuk menjadi tempat kita ditopang dan juga saling menopang. Nah, lalu juga ada dengan kita ikut persekutuan itu, kita tuh bisa menjadi kesaksian yang hidup. Nah, di ayat 47 ini mencatat bahwa mereka itu disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Nah, menariknya di sini itu persekutuan itu tidak hanya berdampak di dalam persekutuan itu aja, tetapi juga berdampak ke lingkungan di sekitarnya. Jadi persekutuan yang kuat, kalau misalnya kita sudah memiliki persekutuan yang kuat, itu akan terlihat menarik bagi orang-orang yang ada di luar kita. Jadi kualitas kasih dan kesatuan mereka, kualitas kasih dan kesatuan mereka itu bisa membuat orang lain untuk rindu mengenal Tuhan atau kembali kepada Tuhan. Nah, dengan demikian persekutuan itu bukan hanya membangun ke dalam, tetapi juga menjadi kesaksian yang nyata. Nah, jadi saudara-saudara, dalam persekutuan kita bertumbuh, kita itu dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipakai Tuhan. Nah, karena itu persekutuan itu bukan sekedar kegiatan gerejawi, tetapi kebutuhan rohani bagi setiap orang percaya. Nah, namun jika demikian indahnya persekutuan, maka juga kita perlu bertanya dengan jujur nih, apa yang terjadi jika kita itu memilih untuk hidup tidak di dalam persekutuan atau tidak terlibat dalam persekutuan. Nah, jadi di firman Tuhan pada hari ini tuh memang menampilkan gambaran yang positif yang mengenai jemaat mula-mula. Nah, tetapi justru dari gambaran ini tuh kita juga bisa mengetahui atau dapat melihat kontrasnya itu kayak gimana. Jadi seperti yang poin pertama tadi, jika dalam persekutuan iman itu kita diteguhkan, maka tanpa persekutuan iman kita itu bisa menjadi lemah. Jadi tanpa pengajaran dan doa bersama, kita itu bisa lebih mudah goyah oleh keadaan, terutama kalau misalnya kita lagi dalam pencobaan, di tengah pergumulan atau tantangan hidup. Nah, juga jika dalam persekutuan itu ada sukacita dan kebersamaan, maka ketika kita menjauh, kita itu bisa lebih mudah merasa sendiri atau kesepian. Dan mungkin kita itu tetap hadir ya di tengah aktivitas kita atau kesibukan kita, tetapi bisa terasa hati yang kosong gitu. Jadi sebenarnya ini juga banyak terjadi di lingkungan saya, terutama di lingkungan sekolah. Kebetulan teman-teman saya ini emang anak-anak yang sibuk. Jadi kalau misal sudah pulang sore jam 3 itu, mereka tuh langsung lanjut antara ekstra atau ada yang latihan dance, ada yang basket, ada yang organisasi juga. Nah, beberapa itu kadang kayak cerita-cerita gitu, saling cerita, aku kok udah ngikutin kegiatan yang sibuk-sibuk ini kok aku masih merasa kesepian ya, kenapa ya kok masih ada yang hampa gitu loh rasanya. Nah, makanya kita bisa lihat dari sini juga kenapa pentingnya kita tuh mengikuti persekutuan, dan dengan persekutuan ini tuh kita tidak mungkin dibiarkan untuk berjalan sendiri. Nah, selanjutnya, jika dalam persekutuan ini ada
jika dalam persekutuan ada saling menopang, maka kalau sebaliknya tanpa persekutuan itu beban hidup itu harus kita tanggung sendiri. Padahal kan ada masa-masa dalam hidup itu ketika kita tidak kuat, kan nggak mungkin ya kita harus berjalan sendiri. Nah, pada itu kita perlu untuk mengikuti persekutuan. Nah, dan jika dalam persekutuan hidup kita itu dipakai untuk menjadi kesaksian dan sebaliknya lagi, maka ketika kita itu jatuh, kita itu bisa kehilangan kesempatan. Kesempatannya itu seperti kesempatan untuk bertumbuh bersama, kesempatan untuk melayani secara maksimal, dan kita tuh juga bisa kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan ini tidak merancang kita untuk berjalan sendirian, tapi Ia tuh menghadirkan persekutuan ini sebagai sarana pertumbuhan, pemulihan, dan pengutusan. Nah, ini selanjutnya setelah kita melihat nih melihat betapa pentingnya persekutuan, terus apa yang akan terjadi jika kita menjauhi persekutuan, dan selanjutnya adalah bagaimana sih persekutuan itu tuh bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, di bagian firman Tuhan ini itu tidak hanya memberikan kita gambaran, tetapi juga menunjukkan ciri-ciri persekutuan yang sejati. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama apa aja sih ciri-ciri persekutuan yang sejati. Jadi yang di sini ada poin pertama adalah ciri-cirinya persekutuan yang berakar pada firman dan doa. Ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-42. Jadi Alkitab itu mencatat bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam doa. Yang artinya persekutuan sejati itu tidak dibangun di atas kesibukan, tetapi dibangun di atas firman Tuhan. Nah, mewujudkannya itu berarti kita itu memberi tempat yang utama bagi firman dan doa di dalam setiap pertemuan kita atau persekutuan kita. Dan bukan hanya berkumpul, tapi juga sungguh-sungguh belajar dan mencari kehendak Tuhan itu lebih dalam. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa persekutuan tanpa firman itu akan kosong, dan juga persekutuan kalau nggak ada doanya juga bakal jadi kering. Nah, masuk yang ciri-ciri kedua dari persekutuan yang sejati, yaitu hidup bersama dan saling peduli. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-44 sampai 45. Di situ mereka tuh tetap bersatu dan saling berbagi sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa persekutuan itu bukan sekedar hadir, tetapi hadir dengan kepedulian. Nah, mewujudkan itu berarti kita tuh belajar membuka hati, lalu kita belajar untuk menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lalu kita tuh juga bisa bersedia menolong dengan tindakan yang nyata. Jadi persekutuan itu tidak hanya dilihat dari gedung gereja juga, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir, ciri-cirinya adalah dilakukan dengan sukacita dan ketulusan. Ini kita bisa lihat di ayat 46, dan di situ tertulis mereka tuh berkumpul dengan hati yang gembira dan tulus. Nah, artinya persekutuan dijalani itu bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang rela. Nah, mewujudkannya berarti kita tuh menjaga sikap hati kita. Kita tuh datang itu bukan sekedar memenuhi kewajiban atau cuma sekedar formalitas atau ikut-ikut teman, tetapi dengan kerinduan dari diri kita sendiri untuk bertumbuh dan membangun sesama. Nah, jadi saudara-saudara, persekutuan itu tidak terjadi secara otomatis ya. Ini itu diwujudkan ketika kita tuh mengambil bagian, contohnya dengan kesetiaan pada firman, lalu dengan kepedulian yang nyata, dan dengan hati yang tulus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan hari ini kita tuh sama-sama belajar bahwa persekutuan itu bukan sekedar kebiasaan gerejawi, tapi kita merupakan dasar dari setiap orang yang percaya. Dan kita sudah melihat apa sih itu persekutuan dan dasarnya itu apa, yaitu penerimaan akan firman Tuhan,
dan kesediaan untuk hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita juga sudah memahami apa sih pentingnya persekutuan itu. Nah, pentingnya itu tadi karena di dalamnya kita tuh bertumbuh, kita juga dikuatkan, dipulihkan, dan kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi saksi bagi dunia ini. Dan di sini kita sama-sama belajar bahwa persekutuan yang sejati itu memiliki ciri. Yang pertama tadi berakar pada firman dan doa, lalu yang kedua hidup dalam kepedulian, yang ketiga adalah dijalani dengan sukacita dan ketulusan. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu tidak memanggil kita tuh untuk berjalan dengan sendiri. Jadi Dia menempatkan kita itu di dalam persekutuan supaya kita tuh saling menopang, sampai kita tuh juga semakin lebih dekat lagi, lebih serupa dengan Kristus. Nah, jadi mari kita itu nggak menganggap persekutuan ini itu sebagai beban, tapi kita menganggapnya itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi mari kita setia dalam firman dan doa, mari kita belajar saling peduli, dan mari kita membangun persekutuan yang hidup. Jadi bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Nah, kiranya melalui persekutuan yang benar, nama Tuhan ini semakin bisa dimuliakan, dan makin banyak jiwa boleh melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini menumbuhkan dan menggerakkan hati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya kami bisa membawa firman ini ke kehidupan kami, agar kami bisa mengikuti persekutuan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin.